السلام عليك يا حبيب إله العالمين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين. السلام على الأئمة الهادين المهديين وسيام صاحب الزمان أنفسنا فداء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di antara kitab-kitab hadis ada yang disebut musnad. Musnad artinya kumpulan hadis khusus dari sahabat tertentu. Jadi ada di antaranya musnad Imam Ali. Di situ dikumpulkan hadis-hadis dari Imam Ali. Jadi kalau ada di antara saudara yang seringkali bertanya kepada saya, ini kita udah tinggalkan ini hadis-hadis yang lama, tapi mana hadis dari Imam Ali? Nah, kita baca dalam musnad Imam Ali. Nah, saya ingin bacakan satu hadis dari musnad Imam Ali, dimuat juga dalam Al-Amali dari Syekh Saduq, dan dimuat juga dalam kitab Biharul Anwar juz ke-1 halaman 184. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-mu'minu, orang yang beriman itu, idza mata, apabila dia mati, wa taraka warqatan wahidatan alaiha ilmun, lalu dia tinggalkan, kalau ada seorang mukmin mati dan dia meninggalkan selembar kertas, warqatan wahidatan alaiha ilmun, dan di situ ada ilmu, seperti lembaran kertas ini, di sini ada ilmu. Takunu tilkal warqatu yaumal qiyamati sitron fima bainahu wa bainan nar, maka lembaran kertas itu akan jadi penghalang antara dia dengan neraka. Wa a'tahu Allah Ta'ala bikulli harfin maktubin 'alaiha madinatan awsa'a minad dunya sab'a marrat. Dan Allah memberikan anugerah untuk setiap huruf yang tertulis di dalam kertas itu, pada hari kiamah nanti satu kota yang lebih luas 7 kali dari dunia ini. Wa ma min mu'minin, dan kalau ada seorang mukmin yaqudu indal alim, duduk mendengarkan seorang alim, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini insyaallah. Ma min mu'minin yaqudu, kalau seorang mukmin duduk indal alim, dia mendengarkan seorang alim, di sisi seorang alim, saatan, satu saat saja, 1 jam saja, illa nadahu rabbuhu, kecuali Tuhannya akan memanggil dia di tempat yang tinggi. Jalasta habibi wa izzati wa jalali la uskinannaka al jannata ma'ahu wala ubali. Jadi kalau seorang mukmin duduk bersama seorang alim, menghadiri satu majelis ilmu, Tuhan yang Maha Kuasa di tempat yang tinggi berkata, jalasta habibi, memanggil mukmin itu, nadahu, memanggil dia, memanggil mukmin itu, jalasta habibi, engkau duduk di hadapan kekasihku. Wa izzati wa jalali, demi kebesaranku dan keagunganku, la uskinannakal jannah, sungguh aku akan masukkan kamu ke surga, ma'ahu, beserta dia, beserta alim itu, wala ubali, dan aku tidak peduli.
Maksudnya Allah tidak peduli dengan tingkat keimanan kalian. Allah tidak peduli dengan dosa-dosa yang kalian lakukan. Tapi kalau kalian menghadiri majelis ilmu, maka kalian bergabung dengan kekasih-kekasih Tuhan dan Allah akan tempatkan kalian beserta para kekasihnya. Karena itu dalam setiap acara-acara Ahlul Bait kita utamakan majelis ilmu itu. Mungkin di antara seluruh madhab, hanya madhab Ahlul Bait yang memberikan perhatian kepada ilmu yang luar biasa. Nanti kita akan bercerita tentang ilmu yang khusus diberikan Allah kepada para pecinta Ahlul Bait yang sejati. Kepada puncak kecintaannya kepada Nabi mencapai tingkat yang tinggi sehingga menjadi ashabu amiril mu'minin, menjadi sahabat Amirul Mukminin. Itu karena ilmunya, maka Allah anugerahkan kepada mereka ilmu-ilmu yang meningkatkan derajat mereka. Kita sudah mendengar di bulan puasa itu, kita menyebut bahwa 10 hari yang pertama itu kita sebut 10 hari rahmat. 10 hari yang kedua itu kita sebut maghfirah. Dan 10 hari yang ketiga itkun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Dan kita berada pada 10 hari yang ketiga. 10 hari yang ketiga itu pembebasan dari api neraka. Siapakah mereka yang dibebaskan dari api neraka? Dalam bahasa Arabnya utaqoi minan nar. Bahkan ada dalam doa-doa Lailatul Qadar ya. Jadikanlah kami min utaqoika minan nar, dari orang yang dibebaskan engkau dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba," siapa yang ingin, ayyan zura ila utaqaillahi minan nar. Kalau ada di antara kamu yang ingin melihat orang yang dibebaskan dari api neraka. Sekarang ini kalau kita ingin lihat siapa di antara kita ini yang dibebaskan dari api neraka, utaqaillahi minan nar. Barang siapa yang ingin melihat orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, falyanzur ilal muta'allimin. Maka lihatlah orang-orang yang sedang belajar. Al-muta'allim, alim itu orang yang berilmunya, muallim itu orang yang mengajarkan ilmunya. Al-muta'allim itu artinya orang yang belajar. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang diriku ada di tangan dia. Ma min muta'allim yakhtalifu ila babil alim. Kalau ada seorang pelajar yakhtalifu, itu kata yakhtalifu itu dari kata ikhtalafa. Artinya yang populer, ikhtalafa itu ialah bertengkar, berikhtilaf. Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan. Artinya bertengkar, ikhtilaf. Padahal ada arti yang lain. Kalau sesudah ikhtalafa itu ada kata ila, kepada, artinya datang berulang kali. Nah, ada hadis yang disalahfahami sekarang ini. Salah terjemahan. Betapa seringnya agama ini kacau karena salah terjemahan. Ada hadis yang terkenal itu, ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi bertengkarnya umatku itu rahmat. Jadi kalau kita ini berbeda paham, bertengkar, merasa diri yang paling benar, nggak apa-apa, itu rahmat. Walaupun tidak masuk akal, karena itu hadis, kita dipaksa menerima. Tahu-tahu hadis itu salah terjemahan. Padahal ikhtilafu ummati itu artinya seringnya, berulang kalinya datang dan pergi mendatangi para ulama. Jadi ikhtilafu ummati ila ulamaihim, seringnya para umatku berkunjung kepada ulama mereka, itu mendatangkan rahmat bagi mereka. Tapi kalau umat ini sudah tidak mendatangi ulama,
untuk bertanya, tapi dia mendatangi Google, mendatangi Twitter, mendatangi Instagram. Itu kalau orang-orang pernah nyantri, kalau para nahdiyin yang pernah pesantren, itu ada satu hadis di dalam Nasoihul Ibad. Kalau orang itu sudah meninggalkan ulama, sudah tidak lagi ikhtilaf dengan para ulama, maka di dalam hadis Nasoihul Ibad itu, pertama dia akan dihilangkan keberkahan dalam hidupnya. Keluasan rezekinya tidak mendatangkan kebahagiaan. Kedudukan yang tinggi tidak mendatangkan kehormatan. Keluarganya hanya menjadi sumber gangguan kejiwaan. Itu kalau dia sudah meninggalkan ulama, hidupnya dihilangkan berkah. Yang ketiganya, dia akan kembali kepada Tuhan tanpa membawa iman. Jadi nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa iman. Mari kita balik lagi. Ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil ulama. Kalau seorang pelajar berulang kali datang berkunjung ke pintu para ulama, illa kataballahu lahu bikulli qadamin, Allah tuliskan bagi dia untuk setiap langkahnya madinatan fil jannah, sebuah kota di surga. Wa yamshi alal ardi, dan dia ketika berjalan di bumi, kalau dulu mencari ilmu itu dengan berjalan di bumi. Berjalan di bumi sampai para pencari hadis itu dari Irak datang ke Mekah. Orang-orang dari berbagai bagian dunia mendatangi ilmu itu di berbagai tempat. Sampai Imam Malik berkata, kalau Imam Malik diundang ke satu tempat, dan Imam Malik berkata, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi dan bukan mendatangi. Saudara-saudara kan mengundang saya supaya datang ke tempat saudara, dan marah kalau saya tidak datang. Saya akan berkata pada saudara yang marah itu, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi. Datangnya itu setiap langkahnya dia berjalan di atas sayapnya para malaikat. Innal malaikata la tadau ajnihatiha litulabil ilmi. Malaikat menghamparkan sayapnya kepada para pencari ilmu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wa yamshi alal ard, dia berjalan di bumi, dia melangkahkan kakinya di bumi, wahia tastaghfiru lahu, dan bumi tidak henti-hentinya memohonkan ampunan Allah baginya. Wahia, yaitu bumi, tastaghfiru lahu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu. Pagi dan sorenya dia di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidat al malaikatu, dan para malaikat bersaksi, annahum utaqaillahi minan nar, bahwa merekalah yang dibebaskan dari para malaikat. Bumi tempat yang diinjak saudara, lantai yang kini saudara duduk di atasnya, akan bersaksi bareng dengan para malaikat bahwa annahum utaqaullahi minan nar, bahwa kalian itu dibebaskan dari api neraka. Begitu tingginya ahlul bait itu menghargai ilmu. Saya sampaikan juga percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, masih dari Musnad Imam Ali. Su'ila sallallahu alaihi wa alihi wasallam an haqqil ilmi. Rasulullah ditanya tentang haknya ilmu itu. Kewajiban kita terhadap ilmu atau hak ilmu terhadap kita. Rasulullah ditanya tentang hak ilmu. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lalu Rasulullah menjawab, hak ilmu yang pertama, kewajiban kamu yang pertama terhadap ilmu, al-insatu lahu. Kalau ada orang sedang menyampaikan ilmu, kamu diam. Kata insot artinya diam. Sampai dahulu sebelum orang sholat Jumat, dan mungkin sekarang pun di kalangan nahdiyin, ada orang yang bawa tongkat dan berdiri berkata, sekaligus juga menggambarkan penyampaian hadis.
di kalangan ahlu sunnah. Dia berdiri, dia berkata, An Abi Hurairah annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidak pakai wali. Angsitu wasma'u jami'atan. Sebetulnya idza qala li sahibihi yaumal wal imamu yakhtub faqad lagat wa man lagaw fala jum'atalah. Angsitu wasma'u jami'atan rahimakumullah, gitu. Dulu waktu kecil saya takjub kepada yang pegang itu tuh. Saya berdoa mudah-mudahan nanti saya bisa jadi tukang mengantarkan imam itu, pegang itu. Dan saya waktu kecil hafal hadis itu karena bercita-cita ingin pegang tongkat itu. Alhamdulillah cita-cita itu tidak disampaikan. Saya yang diantarkan dengan tongkat. Kecuali di masjid ini. Tidak ada tongkatnya. Nah, di situ disebutkan ada hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kalau imam sudah khutbah, idza qulta li sahibika, kalau kamu berkata kepada sahabatmu yang dekat kamu, imam sedang khutbah, faqad lagaut, kamu sudah sia-sia. Wa man lagau fala jum'atalah. Dan kalau yang ibadahnya sia-sia, dia tidak mendapat pahala Jumatnya. Karena itu kata yang pegang tongkat itu, angsitu wasma'u jami'atan rahimakumullah. Jadi mendengarkan diam itu adalah hak ilmu. Hak yang kedua, kata Rasulullah, summamah ya Rasulullah. Kemudian apa yang keduanya hak ilmu itu? Al-istima'u lahu, mendengarkan baik-baik. Dalam bahasa Arab itu ada kata sam'an atau sami'a, itu artinya mendengar. Dalam bahasa Inggrisnya hear. Kalau al-istima itu pakai ta, itu mendengarkan. Dalam bahasa Inggrisnya listen. Jadi hak ilmu itu ialah al-istima. Betapa banyak orang yang mendengar tetapi tidak mendengarkan, dan betapa banyak orang yang mendengarkan tapi tidak mendengarkan. Yang kedua, al-istima'u lahu. Thummama. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-hifzu lahu. Berusaha menghafalkannya. Thummama. Al-amalu bihi. Kemudian mengamalkannya. Thummama. Thumma nashruhu. Kemudian kamu menyebarkannya. Jadi ada 5 hak ilmu itu. 1, diam. Kedua, mendengarkan. Ketiga, menghafal. Keempat, mengamalkan. Dan kelima, menyebarkan. Nah, apa harmonis mengambil posisi yang kelima? Dia itu sudah mendengarkan, ikut mendengarkan. Sudah diam, waktu mendengarkan itu dia, waktu merekam itu diam. Kedua, mendengarkan baik-baik. Mungkin sambil mendengarkan dia memikirkan mana yang harus diedit, bagian mana yang harus dipotong supaya orang mendengarkannya baik-baik. Kemudian menyimpannya. Hifad itu al-hifad, menyimpannya. Menyimpannya dia simpan di SoundCloud. Dia simpan di SoundCloud yang itu akan abadi sepanjang sejarah. Asal tidak terjadi serangan Amerika ke Iran. Karena katanya dalam 1 jam, kalau mereka mau menyerang Iran, itu dalam 1 jam, rudal-rudal Iran sudah membom sumur-sumur minyak dan pangkalan-pangkalan militer di Teluk. Dan akan terjadi kenaikan harga minyak di dunia sampai mungkin $200. Dan setelah itu dunia dilanda kekacauan. Dan akhirnya itu SoundCloud bangkrut. Dia tidak bisa lagi menyimpan itu. Harmonis itu memenuhi 5 hak itu. Summa nashruhu. Kemudian nashruhu, menyebarkannya. Sudah juga memenuhi hak ilmu. Kalau setelah sini berusaha menyimpan apa aja yang bisa disimpan. Saya sering bertanya kepada istri saya, tadi Miftah ngajinya apa? Kodoi, gitu. Tapi dia sudah memenuhi 2 hak ilmu, yaitu diam, mendengarkan. Mungkin ada yang disimpan di memorinya, cuma tidak bisa keluar. Kemudian mungkin mengamalkannya. Dan sahabat-sahabat Nabi, khususnya sahabat-sahabat Imam Ali, ada sebuah buku
Judulnya saya anjurkan sudah membacanya, bagus sekali. Ashabun Nabi Haulal Wasi. Sahabat-sahabat Nabi seputar Imam Ali. Jadi sahabat Nabi itu terbagi dua macam. Seputar Imam Ali dan seputar yang lain. Seputar yang lain, ada dua. Itu kita bercerita tentang sahabat-sahabat Imam Ali. Dan kelebihan sahabat Imam Ali yang seputar Imam Ali dibandingkan dengan seputar yang lain ialah kelebihannya di dalam ilmu. Dan saya akan cerita tentang 3 orang sahabat Imam Ali yang dianugerahi karena persahabatannya dengan para imam Ahlul Bait, karena belajar daripada para imam yang maksum, mereka dianugerahi ilmul manaya wal balaya. Husain Yaqub, kalau saya tidak salah, itu penulis dari Lebanon. Dia menulis buku Ilmul Manaya wal Balaya. Kalau saudara tertarik dengan ilmu itu, ambillah itu, baca Ilmul Manaya wal Balaya dengan tambahan judul li Rusyaid Al-Hajari, dari Rusyaid Al-Hajari. Nah, apa Ilmul Manaya wal Balaya itu? Ilmu tentang bencana-bencana yang akan terjadi. Ilmu tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi. Jadi sebelum terjadi, dia sudah tahu. Ini mengingatkan saya kepada perdebatan antara seseorang dengan pengikut Ahlul Bait. Pengikut Ahlul Bait itu bawa hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dan bercerita kepada sahabatnya bahwa nanti Imam Husain akan terbunuh di Karbala. Kita kan tahu itu semua. Ini nggak mau percaya dia. Nggak mungkin itu. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah saja. Gitu kata dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang tahu yang gaib dan yang syahadah. Harusnya dia ngomong juga. Yang syahadah juga hanya Allah aja yang tahu. Kita juga tidak tahu. Tidak tahu kata yang gaib itu kecuali Allah saja. Orang yang bercerita kepada saya itu, dia bingung juga gimana menghadapinya, kata. Karena masa Rasulullah tahu yang gaib. Either kamu or dia itu sama-sama tidak punya latar belakang akademis. Padahal dua-duanya sarjana. Tidak punya latar belakang ilmu atau tidak pernah belajar filsafat ilmu. Salah satu kelebihan ilmu, kalau saudara merasa punya ilmu, saudara bisa melakukan 3 hal. Menggambarkan sesuatu peristiwa, menceritakan peristiwa itu. Ya, kalau saudara melihat batu, ada batu di pinggir jalan, kalau saudara ahli geologi, saudara bisa menggambarkan batu itu termasuk feldspar dan dia terdiri dari unsur ini, unsur ini. Kalau sini ada oman, ya bisa cerita banyak. Itu ciri ilmuwan. Satu, bisa menggambarkan, menceritakan. Kalau dokter melihat ada benjolan di leher, dia bisa cerita banyak benjolan itu apa, dan bahkan diberi nama segala macam. Kita cuma tahunya itu benjolan. Dia bisa memberi nama dengan macam-macam nama. Yang kedua, ilmuwan itu bisa meramalkan. Jadi kalau terjadi sesuatu, maka akan terjadi sesuatu. Kalau terjadi X, akan terjadi Y. Itu ciri ilmuwan. Jadi kalau misalnya air dipanaskan 100 derajat, maka air itu akan mendidih. Itu contoh yang selalu saya ungkapkan karena itu fisika paling awal tingkat SD. Tapi kalau sudah agak tinggi, setiap kali kita menemukan variabel X, kita akan bisa meramalkan apa yang terjadi pada Y. Jadi kalau dokter sudah melihat misalnya kreatin saudara itu melebihi angka 10, ya, saudara akan mengalami gagal ginjal yang memerlukan cuci darah, memerlukan hemodialisis. Dia bisa meramal. Dokter itu belum kejadian, dia sudah meramal. Bahkan ada dokter yang juga sangat canggih, dia akan meninggal seminggu lagi. Dan diberitahukan lagi kepada pasiennya. Sampai benar-benar meninggal. Bukan karena ramalan dokter itu, karena sugesti dokternya nyuruh dia mati. Meramal itu salah satu ciri ilmu. Dan itu meramal itu artinya memprediksi
apa yang akan terjadi yang gaib. Gaib itu bagi orang yang tidak berilmu. Gaib itu ada dua, gaib nisbi dan gaib mutlak. Gaib nisbi itu gaib buat orang yang tidak berilmu. Misalnya nih, Pak Jokowi sekarang ini gaib di tengah-tengah kita. Kita tidak tahu apa yang dilakukan Pak Jokowi. Di mana dia melakukannya, apa yang dilakukannya pada malam Qadar ini, kita tidak tahu. Yang tahu dia tidak hadir di sini. Itu kita tahu. Tapi yang tidak tahu itu gaib. Tapi gaib itu buat kita yang tidak punya ilmunya. Tapi ada orang-orang yang dianugerahi Allah mata yang tajam. Dan dia bisa melihat dari jauh. Itu buat ilmu. Nah, ilmu untuk mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan menimpa umat itu disebut ilmul balaya wal manaya. Dan ada 3 tokoh yang terkenal mendapat ilmu itu dari Imam Ali. Satu, Maitham At-Tamar. Sehingga ketika saya ceritakan kisah Maitham itu, ada beberapa orang ibu yang menamai anak yang baru lahir itu dengan kata Maitham. Cuma tidak ditambah At-Tamar. Karena At-Tamar artinya penjual korma. Yang kedua yang punya ilmu balaya dan manaya itu ialah Habib bin Mazahir. Yang ketiga Rusyaid al-Hajari. Sehingga Iqbal mendengar cerita Rusyaid itu, menemukan istrinya melahirkan anak laki-laki yang ketiga, dia diberi nama Rusyaid. Dan karena Rusyaid terlalu panjang, diambil tengahnya saja, Syai. Rusyaid artinya orang yang bijak, bestari. Kalau Syai artinya sesuatu. Dari kebijakan dia hanya jadi sesuatu. Itu kasihan tuh anak. Warusyaid al-Hajari. Mereka diberi ilmul manaya wal balaya. Dan saya akan ceritakan satu peristiwa nih. Pada waktu duha, bertemulah Maitham dengan sahabatnya Habib bin Mazahir di tengah-tengah tempat berkumpulnya Bani Asad. Dan dua-duanya berada dalam kudanya. Sehingga kedua kuda itu berdampingan, hampir-hampir sambil bertubrukan kepala kuda itu. Jadi mereka ngobrol seperti ngobrolnya orang-orang yang naik motor dengan kawan-kawannya yang naik motor lagi mengganggu lalu lintas. Nah, ini tidak mengganggu lalu lintas karena dia tidak jauh dari situ ada majelis Bani Asad. Wa qad sami'a ashabul majlis haditsan ajaba. Dan orang yang berkumpul di situ itu mendengar percakapan yang ajaib dari 2 orang ahli ilmu manaya wal balaya. Kata Habib bin Mazahir, seakan-akan aku melihat sekarang ini dalam mata batinku ada seorang yang berkepala botak, perutnya buncit, kemudian dia didekatkan dengan rumah al-jarq, wa qad suliba, dan dia disalibkan karena kecintaan kepada ahli bait Nabi, wa yubaqqaru batnuh, dan dibongkar perutnya, dibelek tubuhnya, alal khosabah, pada kayu. Dan yang dia maksud Maitham. Katanya seakan-akan aku lihat ada orang botak, perutnya gendut, disalibkan di dekat rumah karena kecintaan kepada ahli bait Nabi. Dan perutnya dibelek di atas kayu salibnya. Yang dia maksud adalah Maitham. Maitham At-Tamar berkata menjawabnya, wa inni la'arifu rajulan ahmar lahu dhafiratan yakhruju liyansura ibna binti nabiyyih fayuqtalu wa yujalu bi ra'sihi fil Kufah. Dan aku juga seakan-akan melihat ada seorang lelaki yang kulitnya kemerah-merahan dan rambutnya dikepang menjadi 2. Dia keluar untuk menolong putra binti Rasulullah. Maksudnya Imam Hussein. Nanti Habib bin Mazahir itu memang ikut Imam Hussein. Fayuqtal, lalu dia dibunuh. Dan kepalanya diedarkan di tengah-tengah kota Kufah. Yang dia maksud adalah Habib bin Mazahir.
Wa hakadha yatahaddatsu tilmidzal Imam Ali alaihissalam. Itu kalau kamu mau lihat obrolannya murid Imam Ali alaihissalam. Fayukhbiru kullu minha al-akhar an sababi mautihi wa kaifiyatihi wa ma sayalqahu min bala'in. Lalu dua-duanya menceritakan kamu bakal begitu, awalnya begitu. Diceritakanlah bencana yang akan menimpa kepada satu sama lain. Tapi yang lain yang bicara. Jadi itu namanya kalau menurut penulis buku yang mutaakhir ini, the history of tomorrow. Ya, itu sejarah yang akan terjadi. Biasanya sejarah itu kan history of the past. History tentang masa lalu. Ini history of tomorrow. Jadi murid-murid Imam Ali itu adalah ahli-ahli sejarah masa depan. The History of Tomorrow. Nah buku itu sudah boleh beli itu. The History of Tomorrow. Judulnya Homo Deus. Dan menceritakan apa yang akan terjadi dalam perkembangan teknologi ini. Nah mungkin kata orang itu tuh, Wahabi itu, bohong itu. Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi masa depan. Tidak hanya Allah, Allah tahu apa yang akan terjadi masa depan. Dan kita juga tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Apalagi kalau saudara merencanakan membunuh saya, dia tahu kapan saya harus dibunuh. Itu yang masa depan. Waliyadzubillah. Iftaraqar rajulan. Kemudian dua penunggang kuda itu berpisah. Kedua-duanya berpisah. Lalu kata ini yang duduk-duduk di situ, yang ikut mendengarkan percakapan dua murid Imam Ali itu, memberikan komentar. Ma ra'aina ahadan akdzabu min hadaini. Aku belum pernah mendengarkan orang lebih pembohong dari kedua orang ini. Karena itu dulu murid-murid Imam Ali dibohongkan banget. Karena orang tidak sampai otaknya kepada apa yang mereka itu. Jadi kalau saudara dibohongkan orang, ya maklum, belum nyampe otaknya. La tahmilu uquluhum, katanya. Akal-akal mereka tidak sanggup. Aku belum pernah melihat pembohong yang lebih besar dari kedua-duanya. Karena masing-masing cerita the history of tomorrow, ini bohong semua. Ketika ngobrolin dua sahabat itu dasar pembohong. Wa idz birajulin muqbil. Tiba-tiba datang lagi seorang lelaki datang ke tempat mereka. Ini yang datang itu Rusyaid Al-Hajari. Dan dia bertanya tentang kemana Maisam dan Habib. Kemana Maisam dan Habib? Faqala lahu ashabul majlis iftaraqa ba'da an sami'nahuma yaqulani kaza wa kaza. Mereka berpisah setelah kami mendengarkan mereka ngomong macam-macam itu. Diceritakanlah apa omongan mereka. Berkatalah Rusyaid, rahimallahu maithaman nasiya ay yaqula syai'an akhar wa yuzadu fi ata'il ladzi yaji'u bi ra'si minhu dirham. Lalu kata Rusyaid, semoga Allah menyayangi Maisam. Ada yang lupa tadi dia omongkan bahwa untuk orang yang membawa kepala dia itu penguasa akan memberinya dirham. Jadi itu ada yang lupa tuh dia. Nanti itu yang bawa kepalanya akan dikasih dirham. Fabahital qaum wa qalu. Kaum itu lebih terkejut lagi dan mereka berkata, hadza wallah akdzabuhum. Demi Allah ini yang paling bohong dari semuanya. Hadza wallah akdzabuhum. Yaqulu ahlul majlis ma dhahabat al ayyam wal layali hatta ra'ayna maithaman masluban ala babi Amr bin Harith waji'a bi ra'si Habibin mazahir wa qad kutila ma'al imam al Husain alaihi salam wa ra'ayna kullama qalu wa rahimallah Maitham wa Habibin mazahir wa jazahum rabbi khairal jaza li nusrati ahlil bait wa li hubbihim ahlal bait. Kata kaum itu yang menyebut mereka pembohong semua dan menyebut Rusyaid sebagai akzabuhum, paling pembohong dari semua, katanya tidak lewat sekian malam dan sekian siang akhirnya kami melihat Maitham disalibkan di pintu Amr bin Haris.
dan didatangkan kepala Habib bin Mazahir yang sudah terbunuh bersama Imam Hussein, dan kami saksikan semua yang diomongkan oleh mereka itu. Semoga Allah merahmati Maitham, Habib bin Mazahir, dan Rusyaid Al-Hajari karena kecintaannya kepada Ahlul Bait. Saudara ingin memperoleh ilmu manaya wal balaya, saudara tidak cukup baca buku Yaqub itu, ilmu balaya wal manaya. Ada syarat utamanya, syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya ialah saudara harus menumpahkan kecintaan kepada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Jadi segala keberkahan itu, keselamatan, kemuliaan, kemakmuran itu ada biaya. Begitu juga cinta kita kepada Ahlul Bait itu ada biayanya. Biaya yang pertama itu yang paling enteng. Saudara difitnah orang dengan macam-macam fitnah. Biaya yang kedua, yang lebih tinggi ini, dikucilkan. Kalau saudara punya istri, disuruh diceraikan untuk digantikan yang lebih baik. Kemudian, lalu lebih tinggi lagi, harta saudara dihancurkan, kehormatan saudara direndahkan, dan keamanan saudara tidak dijaminkan lagi. Dan yang terakhir ya, ujian yang terakhir adalah maqtul fi hubbi aliyin. Dalam salah satu doa di pada malam Lailatul Qadar itu waj'al mamati qatlan fi sabilik. Saya selalu berdiri bulu kuduk saya kalau baca doa itu di malam Ramadan. Waj'al mamati qatlan fi sabilik. Tuhan, jadikanlah kematian itu terbunuh di jalan Allah. Dan terbunuh itu tidak selalu dengan pedang. Yang dibunuh oleh teroris di dunia ini kalau dijumlahkan semua, termasuk yang dibunuh oleh ISIS dan sebagainya, tidak melebihi jumlah 500 ribuan orang. Tapi yang dibunuh oleh penyakit diabetes, oleh gula, di seluruh dunia itu sekitar 3,5 juta. Kalau sudah terbunuh juga karena diabetes, jadikanlah terbunuhnya itu qatlan fi sabilik, terbunuh di jalanmu. Kemungkinan saudara dibunuh oleh teroris lebih sedikit dari kemungkinan saudara dibunuh oleh penyakit diabetes. Kecuali dengan doa saudara. Terakhir ini, saya minta izin untuk menceritakan sahabat Imam Ali lainnya. Tapi kebetulan dia bukan ashabun Nabi. Bukan sahabat Nabi, tapi dia sahabat wasi. Kalau yang tadi itu ashabun Nabi haulal wasi. Ini rijalun haulal wasi. Dia hidup pada akhir dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Dia orang Irak, berguru kepada Imam Baqir beserta putranya yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Kepada kedua imam itu berguru. Menurut para ahli hadis, dia terkenal karena penghafal hadis yang luar biasa. Kata Sufyan Ats-Tsauri, itu imam besar Ahlus Sunnah. Yang dulu sih ahli fikih juga, ada madhabnya sendiri, madhab Tsauri. Tapi sekarang hilang madhab itu, karena tidak ada pengikutnya. Tapi dulu ada madhab Tsauri. Ahmad pernah ditanya tentang fikih, Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, aku bukan ahli fikih, tanya Ats-Tsauri, tanya Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sahabat Imam Ali itu namanya Jabir bin Yazid, gelarnya Abu Abdullah Abu Muhammad Al-Ja'fi Arabi. Kalau sudah mau tahu silsilahnya, mau menghafalnya, cuma tidak tahu gimana mengamalkannya. Ibnul Harsi bin Abi Yagus bin Ka'ab bin Haris bin Muawiyah bin Wa'il bin Mirar bin Ja'fi. Kita sebut ini nasabnya karena khawatir ini dianggap tokoh mitos. Dia karena seringnya berguru kepada Imam Ja'far, jauh-jauh dia dari Irak datang ke Madinah untuk belajar ilmu. Di antaranya
Dia terkenal sebagai orang yang menyimpan rahasia Ahlul Bait. Katanya Imam Ja'far satu saat, karena kesalehannya, karena ketekunannya, karena ketulusan cintanya kepada Ahlul Bait, satu hari ketika dia bertanya kepada Abu Ja'far, yaitu Muhammad Al-Baqir, dia tanya, apa maksud firman Allah Ta'ala? Itu dulu murid Imam Ja'far belajar tafsir dan gurunya Imam Ja'far. Itu yang tidak bisa kita lakukan sekarang sebagai guru-guru tafsir. Ustaz Miftah juga nggak bisa melakukannya, apalagi saya. Tapi itu dilakukan oleh Imam Ja'far kepada muridnya yang tanya, apa maksud firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi, dalam surat Al-An'am ayat 75. Dan waktu itu katanya aku tanya kepada imam tentang apa maksudnya kami perlihatkan malakut di langit dan di bumi. Dan aku menundukkan kepalaku ke bumi. Kemudian ia mengangkat tangannya ke atas. Kemudian ia berkata, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Lalu aku angkat kepalaku dan aku lihat kepada suquf, kepada langit-langit, dan aku melihat ke langit-langit di rumah itu. Faqadin fajaro, tiba-tiba tempat itu, sukuf itu bersinar-sinar cemerlang sampai aku silau mataku melihat cahaya yang cemerlang itu, dan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian ia berkata kepadaku, Ibrahim melihat malakutus samawati wal ard seperti ini, katanya. Itu yang tidak bisa kita lakukan kalau menjelaskan tafsir itu. Sekarang tunduk lagi, lalu aku pun menundukkan kepalaku. Kemudian ia berkata kepadaku, sekarang angkat lagi kepalamu. Maka aku angkat kepalaku. Tiba-tiba sukuf itu kembali lagi pada keadaan semula. Kemudian ia mengambil tanganku dan keluar meninggalkan rumah yang aku berada di dalamnya, dan aku dimasukkan ke rumah yang lain. Lalu imam mengganti pakaiannya dengan pakaian selain yang beliau pakai. Kemudian dia berkata, sekarang pejamkan matamu. Lalu aku pejamkan mataku. Ia berkata padaku, jangan kau bukakan matamu. Maka begitulah aku beberapa saat. Sekarang tahukah kamu di mana kamu berada? Tidak, demi Allah, mudah-mudahan diriku jadi tebusanmu. Apakah engkau izinkan aku membuka mataku sekarang? Bukalah matamu, engkau tidak akan melihat sesuatu. Lalu aku buka mataku dan di sekitarku hanya kegelapan dan kegelapan. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku injak di bawah kakiku. Kemudian sebentar saja berlalu dan dia berkata kepadaku, hal tadri aina anta? Tahukah kau di mana kamu? La. Engkau berada di ainul hayat, dari mata air kehidupan amerta yang diminum oleh Nabi Khidir, yang dicari oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi kemudian Khidir menemukannya yang menyebabkan Khidir hidup sampai sekarang. Wa kharajna min dzalikal alam ila alamin akhar. Aku keluar dari satu alam pindah ke alam yang lain. Lalu kami berjalan dan tiba-tiba kami melihat seakan-akan alam kami dalam segala bangunannya dan tempatnya dan penduduknya. Kami juga berangkat kepada alam yang ketiga seperti yang pertama dan yang kedua, sampai kami lewati 5 alam. Kemudian ia berkata, inilah malakut bumi yang tidak dilihat oleh Ibrahim. Karena sebetulnya malakut langit itu ada 12 alam. Dan setiap alam itu engkau lihat seperti wa kullama madha minna imam sakana ahadun hadhil awalim. Dan kalau ada imam di antara kami, dia tinggal di alam-alam yang 12 alam itu. Sampai akhirnya Al-Qaim akan datang. Ya Mahdi atrikna. Sampai Al-Qaim datang ke tempat yang kita sekarang ini berada di dalamnya.
Kemudian ia terakhir berkata, tutup matamu, lalu aku tutup mataku, kemudian dia ambil tanganku, dan aku sekarang sudah berada lagi di rumah yang semula. Lalu aku tanya, berapa lama kita menjalani seluruh alam ini? Thalatha saat, ada 3 jam. Jadi sudah berputar di seluruh alam ini selama 3 jam. Itu salah satu keistimewaan dari Jabir ini. Dia menyimpan rahasia-rahasia Ahlul Bait. Terakhir, sebagai wasiat imam kepadanya, ia dipanggil satu saat ke rumah imam dalam tempat yang sangat rahasia. Imam menyerahkan kepadanya satu kitab. Dafa'a ilayya kitaban. Dia menyerahkan satu kitab dan imam berkata, di sini ada hadis-hadis yang kamu akan kena laknat jika kamu menyampaikannya sebelum berakhirnya Bani Umayyah. Jadi tidak boleh disampaikan sebelum berakhirnya Bani Umayyah. Lalu diberikan lagi satu kitab lagi. Ini harus kamu pegang dan kamu kena laknatku dan ayah-ayahku kalau kamu tidak menyampaikan hadis-hadis di situ setelah kematian Bani Umayyah. Dan yang ketiga, ini adalah kitab yang kamu tidak boleh menyampaikannya kepada siapapun selama-lamanya. Jadi dia menyimpan, karena itu dia disebut asrar, menyimpan rahasia Ahlul Bait. Saya minta izin lagi 1 menit lagi. Satu hari ketika ia dalam perjalanan meninggalkan Madinah menuju Kufah, ada seorang lelaki yang hitamnya luar biasa, syadidul adamah. Dia hitamnya luar biasa, membawa satu kitab lagi dari Imam Ja'far. Watinuhu ratbun, dan tanahnya masih basah. Kemudian, apakah imam ini memberikan kepada kamu kitab ini sesudah zuhur atau sebelum zuhur? Sesudah zuhur, katanya. Kemudian ia buka dan mukanya berubah luar biasa, dan sejak itu kata dia tidak terlihat lagi senyum sepanjang perjalanan. Ketika ia sampai ke Kufah, ia masuk rumah dan keluar, kemudian membawa kayu, kemudian dia bawa juga tongkat dan dia menunggang tongkatnya, kemudian teriak-teriak sambil ketawa-ketawa lewat-lewat ke tempat-tempat rumah itu, sehingga orang berteriak-teriak, Junna Jabir, kata Junna Jabir, Jabir sudah gila, Jabir sudah gila. Dia diikuti oleh anak-anak, diiringi oleh anak-anak. Pada saat itulah penguasa memerintahkan seseorang untuk membunuh pembawa hadis-hadis Ahlul Bait. Ia akan mengganggu keamanan negeri. Orang itu harus dibunuh dan dibawa kepalanya, disuruh tentara untuk menangkapnya, dan kepalanya minta dibawa ke hadapan raja. Diberitahulah bahwa orang itu dari Ja'fi, namanya Al-Ja'fi, Jabir bin Zaid Al-Ja'fi. Orang yang mau menangkapnya itu datang ke Kufah. Dia cari-cari di mana Al-Ja'fi. Orang menuju, oh di situ, itu Jabir yang gila di situ. Dan ketika sampai di situ, emang dia lagi dikelilingi anak-anak, ketawa-tawa di depan anak-anak, dan si tentara tidak berani menangkapnya. Salah ini, masa saya disuruh menangkap orang yang gila? Dan selamatlah dia dari tindakan penguasa waktu itu. Dan bukan dia saja yang disuruh gila oleh imam, suruh jadi gila dulu, supaya dia bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi tanpa dihukum. Karena orang gila kan selalu bebas dari hukuman. Kecuali di zaman Pak Harto dulu. Pada akhir-akhir itu orang-orang gila pada berdatangan mendatangi pesantren. Ala kulli hal, di antara orang gila itu adalah Bahlul, yang namanya terkenal menjadi bahan cerita. Kita selalu menyebut Bahlul itu orang bodoh. Dia salah seorang waliullah, kekasih imam, yang diperintahkan oleh imam untuk menjadi gila. Untuk keperluan penyebaran mazhab Ahlul Bait itu dia disuruh menjadi gila. Dan dengan taat
dia menjalankan perintah itu. Di antara saudara yang ngaji di sini satu saat diperintahkan oleh Ustadz Miftah jadi gila sebentar. Karena setelah itu Ja'fi juga, setelah ancamannya itu hilang, dia kembali normal lagi. Dan orang mengatakan dia sembuh lagi. Dan dia mulai ngajar lagi, dia diselamatkan karena gilaannya. Mohon maaf lagi terakhir demi yang terakhir ini benar-benar. Itu cerita tentang Bahlul ini satu aja. Ada kisah satu kitab judulnya Qasasul Bahlul, kisah-kisah tentang Bahlul. Saya nanti akan perintahkan Miftah tidak untuk gila, tetapi untuk membaca kisah Bahlul itu. Kalau nanti udah hafal kisahnya, baru belajar menjadi gila ya. Tapi setelah tahu dulu ilmu gilanya, itu perlu ilmu juga. Saya mau juga pura-pura gila, cuma tidak ada imam yang memerintahkannya. Dan kedua, tahunya jadi beneran malah ya. Satu hari seorang kaya raya membangun masjid yang megah. Dan Bahlul ada di situ. Hebat kau ini, kata gitu. Mengeluarkan rezeki untuk membangun ini. Ini masjid itu sudah selesai, mau ada soft launching. Jadi sudah dipasang papan yang akan diisi nama masjid itu. Tiba satu pagi hari, percis pada hari peluncuran itu, orang-orang sudah berkumpul semua dan papan itu sudah ditulisi Hadza Masjidu Bahlul. Ini masjid Bahlul. Marah tentu, si orang kaya itu marah. Cari Bahlul. Bahlul datang, apa enak saja aku yang mengeluarkan rezeki yang banyak, kamu yang mencantumkan namamu di situ. Dan si Bahlul berkata, kalau kamu membangun masjid itu karena Allah, tidak peduli apapun namanya. Jadi kalau kita membangun sesuatu karena Allah, kita membangun bukan untuk membesarkan nama kita, tapi untuk membesarkan nama Allah. Dan itu satu contoh dari kisah Bahlul yang mengajarkan kita kepada keikhlasan. Mungkin nanti harus ada serial pelajaran Bahlul, itu menarik. Dan setelah itu sudah mempraktekkan jadi Bahlul semua. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.